Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Semoga rahmat Natal memberikan semangat bagi kita dalam mengarungi kehidupan di tahun 2021. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu iman adalah anugerah Allah. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau. Dampingi dan sertai kami dalam pelajaran hari ini, agar kami semakin percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Santo Mikael, lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 2, semester 2, Iman adalah anugerah. Selamat pagi Ayah Bunda, selamat Natal, dan selamat Tahun Baru. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh. Ayah Bunda, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Semoga Ayah Bunda senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ayah Bunda, hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mohon Ayah Bunda mendampingi putra-putrinya dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah Bunda jangan lupa mengingatkan putra-putrinya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih Ayah Bunda, Tuhan memberkati. Sama bernyanyi burung pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Anak-anak, malah kita nyanyi bersama-sama lagu burung pipit, oke? Dengan gembira agar menghilangkan yaitu kejenuhan kita. Nah, anak-anak, setelah kita bernyanyi, kita akan mulai dengan belajar hari ini. Terkasih, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang telah diterima dari Tuhan. 2. Mengungkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat sesama. 3. Menjelaskan arti iman. 4. Menjelaskan alasan orang beriman kepada Tuhan. 5. Menceritakan kisah Santo Agustinus. 6. Menyanyikan lagu yang berkisah tentang kasih Allah kepada manusia. Anak-anak terkasih, marilah kita mengamati gambar. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar anak yang sedang berdoa. Gambar yang kedua adalah anak yang sedang membaca kitab suci dan merenungkan kitab suci. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar anak-anak yang sedang paduan suara atau kor di gereja. Yang keempat adalah gambar anak yang sedang membaca kitab suci. Nah, anak-anak terkasih, apa itu berdoa? Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Berdoa adalah salah satu cara menunjukkan bahwa orang itu beriman. Nah, apa itu beriman? Beriman adalah percaya kepada Allah. Percaya adalah anugerah dari Allah. Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah lewat Yesus Kristus. Kenapa? Yesus Kristus adalah putra Allah yang diutus
untuk menebus dosa manusia. Kita dapat melihat Allah ketika kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus, yaitu lewat mujizat-mujizat Yesus. Kita bisa melihat karya Allah. Kita mengenal Yesus lewat cerita-cerita di Injil. Jika kita rajin membaca kisah tentang Yesus dalam Injil, kita semakin bisa mengenal Yesus. Mengenal siapa sih Santo Agustinus itu? Kita lihat di sini ada gambar Santo Agustinus dan juga Santa Monica. Itu adalah ibu dari Santo Agustinus. Anak-anak, dari cerita ini sebenarnya ada di buku kalian, yaitu cerita tentang Santo Agustinus yang terdapat dalam buku kalian halaman 5 dan 6. Santo Agustinus dilahirkan pada tanggal 13 November tahun 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Ayahnya bernama Patricius, seorang kafir. Ibunya adalah Santa Monica, seorang Kristen yang saleh. Santa Monica mendidik ketiga putra-putrinya dalam iman Kristen. Namun demikian, menginjak dewasa, Agustinus mulai berontak dan hidup liar. Pernah suatu ketika, ia dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok 7 penantang Tagaste mencuri buah-buah peri yang siap dipanen pemilik Pak Telus, seorang petani miskin, untuk dilemparkan kepada babi-babi. Pada usia 29 tahun, Agustinus dan Alpius, sahabatnya, pergi ke Italia. Agustinus menjadi mahaguru terkenal di Milan. Sementara itu, hatinya merasa gelisah. Sama seperti kebanyakan dari kita di zaman sekarang, dia mencari-cari sesuatu dalam berbagai aliran kepercayaan untuk mengisi kekosongan jiwanya. 9 tahun lamanya Agustinus menganut aliran Manikisme, yaitu bid'ah yang menolak Allah, yang mengutamakan rasionalisme. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, jiwanya itu tetap kosong. Semua buku-buku ilmu pengetahuan telah dibacanya, tapi dia tetap tidak menemukan kebenaran dan ketentraman jiwa. Sejak awal ibunya tak bosan-bosannya menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci, di mana dapat ditemukan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran daripada ilmu pengetahuan. Tetapi Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggap terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuan sedikit pun. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Berkat doa-doa ibunya serta berkat ajaran Santo Ambrosius, uskup di kota Milan. Namun demikian, dia belum bersedia dibaptis karena belum siap untuk mengubah sikap hidupnya. Suatu hari dia mendengar tentang 2 orang yang sudah bertobat setelah membaca riwayat Santo Antonius Pertapa. Agustinus merasa malu. "Apa ini yang kita lakukan?" teriaknya kepada Alpius. Orang-orang yang tak terpelajar memilih surga dengan berani. Tetapi dengan segala ilmu pengetahuan yang kita pelajari, kita tetap menjadi pengecut sehingga terus hidup bergelimpangan dosa. Dengan hati yang sedih, Agustinus pergi ke taman dan berdoa. "Berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang?" Sekonyong-konyong ia mendengar seorang anak menyanyikan, "Ambillah dan bacalah." Agustinus mengambil kitab suci dan membukanya tepat pada ayat, "Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Kenangkanlah
Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan daging. Itu kita baca dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14. Ini dia. Sejak saat itu Agustinus mulai hidup baru. Pada tanggal 24 April tahun 387, Agustinus dipermandikan oleh Uskup Ambrosius. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri pada Tuhan dengan beberapa teman dan saudaranya. Mereka hidup bersama dalam doa dan meditasi. Pada tahun 388, setelah ibunya wafat, Agustinus tiba kembali di Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin. Dia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius atas desakan Uskup Valerius dan umat. Agustinus bersedia menjadi imam. 4 tahun kemudian Agustinus diangkat menjadi uskup kota Hippo. Semasa hidupnya, Agustinus adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Banyak orang tak percaya kembali ke gereja Katolik, sementara orang-orang Katolik semakin diperteguh imannya. Agustinus menulis surat-surat, khotbah-khotbah, serta buku-buku dan mendirikan biara di Hippo untuk mendidik biarawan-biarawati agar dapat mewartakan Injil di daerah-daerah lain, bahkan ke luar negeri. Gereja Katolik di Afrika mulai bertumbuh dan berkembang pesat. Di dinding kamarnya terdapat kalimat berikut yang ditulis dengan huruf besar. Di sini kami tidak membicarakan yang buruk tentang siapapun. Terlambat aku mencintaimu, Tuhan. Seruannya pada Tuhan suatu ketika. Agustinus menghapuskan sisa hidupnya untuk mencintai Tuhan dan membawa orang-orang lain mencintainya juga. Agustinus wafat pada tanggal 28 Agustus tahun 430 di Hippo pada usia 48 tahun. Nah, anak-anak, itulah riwayat tentang Santo Agustinus yang bisa kamu baca ulang pada buku kalian pada halaman 5 dan 6. Anak-anak terkasih, setelah kita membaca tentang Santo Agustinus, kita akan mendalami beberapa pertanyaan di sini. Siapa itu Santo Agustinus? Bagaimana sikap dan perbuatan Santo Agustinus ketika menginjak remaja? Apa kepercayaan Santo Agustinus sebelum menjadi Kristen? Apa yang dilakukan Ibu Monica sebelum Agustinus menjadi Kristen? Siapa yang membaptis Santo Agustinus? Apa yang dilakukan Santo Agustinus untuk mengenal Tuhan? Apakah kamu percaya pada Tuhan? Apakah kamu merasakan kebaikan Tuhan? Bagaimana kebaikan Tuhan? Anak-anak, kita akan bahas bersama dari beberapa pertanyaan ini. Santo Agustinus adalah putra Patricius dan Ibu Monica. Ia adalah uskup dan pujangga gereja, pelindung para seminaris. Sikap dan perbuatan Agustinus ketika menginjak remaja menjadi anak yang nakal, suka memberontak, dan liar. Dia tak percaya pada Tuhan. Kepercayaan Santo Agustinus sebelum menjadi Kristen adalah Manikeisme, yaitu agama yang tidak percaya pada Tuhan. Santa Monica adalah ibu Santo Agustinus, berdoa agar Santo Agustinus percaya kepada Tuhan. Santo Agustinus dibaptis oleh Uskup Ambrosius. Santo Agustinus menemui Uskup Ambrosius untuk diajari tentang Tuhan. Santo Agustinus adalah seorang yang tidak percaya pada Tuhan dan pada masa mudanya penuh dengan kehidupan liar. Namun hatinya merasa gelisah dan kosong. Dia mencari-cari sesuatu dalam berbagai aliran kepercayaan untuk mengisi kekosongan jiwanya. Tetapi tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, jiwanya tetap kosong. Semua buku-buku ilmu pengetahuan telah dibacanya, tetapi dia tidak menemukan kebenaran.
dan ketentraman jiwa. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Berkat doa-doa ibunya dan berkat ajaran Santo Ambrosius, uskup kota Milan, namun demikian dia belum bersedia dibaptis karena belum siap untuk mengubah sikap hidupnya. Suatu hari dia mendengar tentang 2 orang yang sudah bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius pertapa. Agustinus merasa malu. Sejak saat itu Agustinus mulai hidup baru. Kita sungguh senang karena dapat mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan itu bukan usaha kita. Itu semua karena anugerah dari Tuhan Allah. Nah, anak-anak, kadang-kadang kita tidak mengenal Allah dengan baik. Kita hanya merasakan bahwa Allah itu ada dan membantu kita bila kita kesulitan kita sulit mengenal Allah. Kita hanya berpikir tentang Allah menurut gambaran pikiran kita. Kita mengenal Allah seperti ikan yang mempunyai gambaran manusia seperti ikan. Kita mempunyai keterbatasan untuk mengenal Allah. Sebenarnya Allah lebih dahulu menyapa kita. Seperti Allah menyapa Abraham, Bunda Maria, Santo Yusuf, para nabi, dan Santo Agustinus. Abraham percaya dan taat kepada Allah dan pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Negeri itu tidak diketahui, tetapi karena ia percaya kepada Allah, maka Abraham sampai ke tempat yang ditunjukkan. Bunda Maria pun percaya kepada Allah dan terima tugas dari Allah, yaitu mengandung dan melahirkan Yesus. Santo Agustinus selalu merasa gelisah dan kosong hatinya ketika masih remaja dan sampai dewasa. Namun di dalam proses pencariannya, Santo Agustinus mendengarkan suara seorang anak untuk membaca kitab suci. Santo Agustinus percaya bahwa yang memanggil dia adalah Allah sendiri. Agustinus akhirnya menemukan ketenangan yang luar biasa, sehingga ia berhasil meninggalkan cara hidup yang lama. Iman adalah anugerah Allah. Kita diminta untuk percaya dan taat kepada Allah. Mau melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah lewat kitab suci, orang tua, guru, dan orang-orang yang mencintai kita. Kita pun patut meladan Santo Agustinus yang mendapat rahmat Tuhan lewat pengalaman hidupnya. Anak-anak terkasih, demikianlah yaitu tentang riwayat pelajaran hari ini. Kita akan langsung melanjutkan tugas-tugas kalian mengerjakan, yaitu untuk